Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau lihat kesemangatan dan kekompakan anak-anak semua. Kalau Bapak bilang atau mengucapkan salam, anak-anak jawabnya salam dengan gerakan yang Bapak tirukan artinya. Gini, misalkan Bapak bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya gini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Siap. Kalau Bapak bilang paham? Paham. Oke, siap? Paham? Bapak agak gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau bilang siang luar biasa. Siap? Selamat siang. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 3 SD pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bapak juga mengucapkan salam kampung Tabikun. Iya, Bu. Anak semua, tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Gak tahu. Nah, pada hari ini sesuai jadwalnya kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di kelas 3 SD pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Ada yang tahu apa enggak? Gak tahu. Namanya adalah metamorfosis. Sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ada teman yang hadir? Kalau Bapak lihat kayaknya nggak ada Mahfud ini. Mahfud mana? Bapak hari sakit perut Pak. Saya tahu deh ya. Masa ya? Itu ngerokok kemarin. Nah, tapi kalau Bapak lihat coba nih, Bapak nggak usah panggil karena Bapak sudah tahu jumlahnya. Misalnya ada 10 anak atau 9 anak, nah, Bapak pengen berhitung dari Adel sampai dengan Dimas. Ayo Adel. 1, 2, Adel. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti kurang satu orang ya, Pak? Oke anak-anak, Bapak setelah Bapak absen, alhamdulillah banyak yang hadir. Sekolah yang tidak hadir, mungkin dia terlambat datang, ada orang mungkin ya. Nah, sebelum itu Bapak ingin teman-teman atau anak sekalian kita menyanyikan lagu wajib nasional. Tahu nggak lagu wajib nasional apa? Indonesia. Ya benar, Dimas. Tadi yang termasuk dari lagu wajib nasional itu Indonesia. Ya. Tapi pada siang hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Semua anak-anak diminta untuk berdiri. Ya, berdiri. Oke, sama ya. Pakai teman ya. Indonesia tanah air pusaka keringan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bisa pada hidup dimulai dibesarkan bunda, dapat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Cukup. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Coba sini. Apa ya? Coba. Nah, seperti yang kita ketahui sama-sama, pada pagi siang hari ini kita akan membahas tentang metamorfosis hewan. Yang pertama pada siang ini kita bahas tentang kupu-kupu. Kupu-kupu sama burung beda semua.
kita tadi sudah menunjukkan jiwa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang kita menunjukkan jiwa religius kita. Apa religius itu anak-anak? Agama, Pak. Nah, sifat keagamaan. Di sini ada anak-anak yang beragama berbeda-beda. Bapak minta salah satu laki-laki untuk memimpin doa, namun tetap bersama-sama tapi menyesuaikan dengan agama masing-masing. Sekarang pada Dimas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak. Marilah teman-teman semua untuk memulai kajian tadinya. Mari kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Dimas. Untuk mengecek kesemangatannya sebelum kita mulai, kalau aku bilang tinggal tangan dulu, jawab ya. Oke, paham ya? Baca sampai salah. Tinggal tangan dulu. Iya, kurang semangat. Tinggal tangan dulu. Sekarang lagi, tinggal tangan dulu. Paham? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, coba semuanya satu kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Ini kalau kata psikolog bisa buat tambah semangat kita ya. Karena sekian hari ini walaupun kita ngantuk ya di bulan Ramadan yang ceria ini. Nah, metamorfosis. Tadi kita sudah sempat sedikit membahas tentang apa metamorfosis. Coba Bapak ingin termasuk dari student center dalam kurikulum Merdeka itu memfokuskan pada peserta didik ataupun siswa dalam pembelajaran. Coba ada dia sendiri baca yang ada di depan. Di situ atau di situ? Metamorfosis adalah perubahan atau perkembangan biologi yang terjadi pada diri makhluk hidup hewan yang berawal dari telur hingga menjadi dewasa secara sempurna dengan mengalami perubahan pada bentuk, anatomi, morfologi maupun fisiologis. Nah, ini adalah penjelasan dari metamorfosis. Sebelumnya udah pernah dengar nggak? Belum. Apa itu metamorfosis? Belum pernah ya. Jadi tadi sebenarnya tadi disebutkan atau dibacakan oleh Adelia teman kita bahwa metamorfosis adalah perubahan atau perkembangan biologi yang terjadi pada diri makhluk hidup hewan. Perubahan itu berarti sesuatu hal yang tidak terjadi perlu terjadi perbedaan. Kalau kita analogikan kepada diri kita dulu pernah nggak yang merasa dulu pernah bayi? Nggak pernah bayi. Nah, dulu waktu kita di ibu kita dalam perut kita berupa janin, kemudian lahir menjadi seorang bayi, kemudian di dalam proses ataupun bayi masa-masa itu ada balita, anak-anak, remaja dan dewasa. Itu nanti akan terjadi pada diri kita. Tidak hanya pada manusia saja perkembangan yang ada dan perubahannya, juga terjadi pada hewan. Ketika kita bayi sama sekarang kita kelas 3 SD, kira-kira beda apa sama? Beda. Dulu kalau mau lapar. Dulu kalau lapar teman nangis kan? Kalau sekarang Bapak habis lapar bilang gitu kan ya. Terus kemudian ada perubahan lainnya, sama seperti hewan. Bapak akan membahas memperdalami tentang hewan kupu-kupu perubahannya. Apa saja sih Pak? Dan bagaimana saja perubahan yang ada pada kupu-kupu? Coba dari Aurora dibacakan yang nomor 1. Kupu-kupu meletakkan telurnya di atas daun. Nomor 2 apa sih? Kupu-kupu meletakkan telurnya lalu menetas menjadi ular atau larva. Nomor 3 Loren. Setelah makanannya tercukupi, ular akan siap untuk berubah menjadi kelompok. Nomor 4 Ari. Setelah proses pembentukan pada tubuh selesai, kupu-kupu siap untuk keluar. Nah itu dia. Jadi kupu-kupu itu adalah hewan yang bertelur. Nah di dalam prosesnya itu pertama kupu-kupu menjadi atau berupa telur. Kemudian kupu-kupu menjadi ular. Yang ketiga menjadi kelompok. Yang keempat menjadi kupu-kupu. Makanya ada artinya kan sahabatan, kelompok kan. Nah itu termasuk dari perubahan yang terjadi dari kupu-kupu. Jadi ada 4 proses metamorfosis yang ada pada kupu-kupu. Yang pertama apa? Telur, yang kedua ular atau larva, yang ketiga kelompok, kemudian dia menjadi kupu-kupu yang indah sekali. Itu termasuk dari proses metamorfosis pada hewan.
Coba nih Bapak mau tanya. Jelasin lagi ya, jelasin ulang Bapak beri pertanyaan dasar. Ada tadi apa itu metamorfosis? Tadi benar Pak. Coba tahu nggak? Perubahan fisik. Coba ya Go. Perubahan fisik Pak, dari telur jadi tumbuh. Benar. Sudah benar kan sempurna. Nanti Bapak jelasin lagi ya. Metamorfosis adalah perubahan fisik ataupun biologis yang terjadi pada diri hewan. Coba Flora, apa aja tadi? Ini merupakan pertanyaan lanjutan yang Bapak berikan. Dalam kupu-kupu metamorfosis apa saja yang terjadi? Saya nggak diterima. Ini tinggal dibaca. Oh, dan yang pertama dari kupu-kupu meletakkan telurnya di atas daun. Lalu telur itu menetas menjadi ular atau larva. Yang ketiga, setelah makanannya tercukupi, ular akan siap untuk berubah menjadi kepompong. Lalu proses pembentukan anggota tubuh selesai untuk siap untuk keluar. Benar, ada 4 proses ya. Coba Bapak tanya, siapa yang udah pernah lihat kepompong di pohon? Saya. Biasanya kepompong itu balut apa dirinya dengan apa? Dengan tangan apa dengan daun? Dengan daun. Nah, biasanya benar ya dijemahin di daun pisang. Biasanya itu ada untung-untungan tuh. Dari selimutan pakai itu. Gitu ya. Itu biasanya dia berselimut di situ. Kemudian ketika sudah waktunya untuk mekar, dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Siapa yang suka kupu-kupu? Cewek-cewek suka kupu-kupu nggak? Ya, suka. Suka kupu-kupu. Oke. Nah di sini, izin ke toilet. ya silakan. Nah di sini ada Bapak juga dokumentasikan termasuk media pembelajaran untuk kupu-kupu ya. Bisa dibuat di rumah, nanti akan Bapak berikan. Pokoknya juga Pak. Ya Pak, ini bisa. Itu terbuat dari karton, ada gunting, ada apa namanya lem dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada contohnya, tapi akan Bapak berikan di akhir sini saja. Guru-guru pada ini yang paling berdiskusi nih. Bapak minta buat 3 orang untuk membahas hewan apa saja yang memiliki metamorfosis. Siap? Tiga cowok, 3 cewek. Silakan dimulai. Coba yang cowok metamorfosis sempurna, yang cewek tidak sempurna. Silakan didiskusikan. Coba yang sempurna. Tidak sempurna. Boleh begitu. Dua ya. Apa ya? Belum selesai Pak. Ngapain? Ini bagaimana anak sudah tahu semua? Bagaimana? Sudah? Sudah ya? Oke, coba dari kelompok cewek, hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna apa saja? Kecoa. Dan? Ular. Kenapa begitu? Karena dia dari telur langsung menjadi hewan muda terus dewasa. Nah, pintar sih. Jadi perbedaan
metamorfosis dibagi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna tidak sempurna. Kalau sempurna dia mengalami 4 tahap, ya kan, dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Kalau seandainya dia tidak sempurna, dia tidak ada level ataupun yang kedua. Bentar ya, jawabannya ke cowok dan belalang. Coba yang cowok apa? Cowok yang Sempurna dan mampu kenapa? benar. Kenapa? Karena melalui 4 tahap. Karena dia mengalami 4 tahap seperti yang tadi dijelaskan di depan ya. Itu kupu-kupu dia mengalami telur, larva, pupa, dan dewasa. Berarti kalau nyamuk apa namanya? Kalau telurnya itu namanya apa? Sering nggak ketemu kalau di mana biasanya di genangan air. Tapi untuk nyamuknya hati-hati ya, karena nyamuk itu ada nyamuk Aedes aegypti, itu namanya. Itu nyamuk yang berdarah. Kalau ada kubangan air yang kotor, kemudian ada nyamuknya, itu nggak bisa dibuang, ya, untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Paham? Paham. Ya. Oke, Bapak ada sedikit breaking, ya. Masa banyak kena tapi di sini aja. Jadi siapa yang hafal lagu apa naik delman? Apa enggak? Pada hari ini. Apa ya? Oke. Nah ini biar seru, kita kombinasikan dengan gerakan. Pada hari Minggu turun, pada hari Minggu turun, ayah ke kota. Ya, pada hari Minggu turun, ayah ke kota. Hari delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke paham? Bisa dengan ini? 1, coba yuk kita sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah berarti coba kita mulai ya, pelan dulu. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Kita gitu, kita gitu, kita gitu, kita gitu, kita suara sepatu. Oke, lagi pada begini yuk. 1, 2, 3. Dari Minggu turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Kita gitu, kita gitu, kita gitu, kita segala semuanya. Ini untuk penyegaran pada anak-anak. Oke, anak-anak, tadi kita belajar tentang apa? Metamorfosis. Ada pertanyaan hari ini? Mengenai metamorfosis? Hari orang dan yang lain? Oke, cukup ya. Atas semua perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Insya Allah cukup sekian pertemuan kita pada metamorfosis hari ini. Bapak minta penugasan untuk minggu depan dikumpulkan memoto ataupun mendokumentasikan salah satu tahapan metamorfosis yang kalian jumpai di lingkungan. Oke, contoh misalkan yang melihat telur, iya kalau jangan melayar baru bisa. Jentik nyamuk di rumah, ataupun lihat kepompong delis yang tadi itu, silakan dipoto, nanti di print, kemudian dikirimkan ke Bapak ataupun dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Paham? Oke. Ini kan gantung? Ya. Kita gantung? Ya. 2 kali tepuk pramuka. Oke. Sebelum kita tutup dan kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan Dimas dipimpin doa untuk mengucapkan syukur pada Tuhan telah memberikan kita kelancaran di persekolahan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Baik, untuk proses pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dimas dan adik-adik semua. Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Pada Allah mengampun dan pada adik-adik Bapak manusia besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kau.